Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi nautiqina biha. Nah, sekarang masuk ke ad-darsul awal atau pelajaran yang pertama ya di sini. Nah, di sini kita akan belajar tentang ismul isyarah di sini, yaitu hadza ya. Artinya ini. Nah, di sini ada beberapa gambar, kemudian ada bahasa Arabnya juga. Namun di sini nggak ada harokatnya ya. Nah, di sini contoh kita baca ya. Hadza baitun. Ini rumah. Hadza masjidun. Ini masjid. Hadza babun. Ini pintu. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza qalamun. Ini pena. Hadza miftahun, ini kunci. Kemudian hadza maktabun, ini meja. Hadza sarirun, ini ranjang atau kasur. Hadza kursiyun, ini kursi. Nah, di pelajaran yang pertama ini kita mengenal tentang beberapa kosakata. Kemudian ada juga di sini hadza ya. Jadi hadza di sini disebutnya ismul isyarah ya. Nah, kita buat saja di sini hadza ismul isyarah ya. Isim isyarah atau kata tunjuk. Nah, fungsi si hadza ini dia untuk mufrad mudzakkar ya. Untuk mufrad mudzakkar atau tunggal laki-laki. Nah, di sini ya. Jadi penggunaannya hadza ini untuk yang tunggal laki-laki. Nah, di sini berarti gambar-gambarnya merupakan mudzakkar ya. Mufrad mudzakkar. Nah, ini kenapa di sini jadi baitun dibaca tanwin? Karena si baitun ini dia jabatannya sebagai khobar ya. Khobar mubtada. Sedangkan hadza ini isim isyarah, dia sebagai mubtadanya ya. Makanya di sini hadza ismul isyarah kalau kita i'rab mabniun ala sukun fi mahalli raf'i mubtadaun. Sedangkan baitun khobarul mubtada'i marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih ya li'annahu isim mufrad. Nah, kayak gitu. Ini contoh yang pelajaran yang pertama ya di sini tentang ismul isyarah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Kita belajar tentang ma hadza ya di sini. Ma hadza, ma artinya apa? Sedangkan hadza ini ya. Jadi apa ini? Nah, si ma ini penggunaannya untuk isim yang tidak berakal ya. Yang tidak berakal. Nah, contohnya gimana? Nah, contohnya kayak tadi. Nah, di sini ada gambar beberapa rumah, kemudian kemeja, kemudian kursi, pulpen dan bintang. Nah, di sini saya akan baca ya. Ma hadza, apa ini? Nah, ini nunjukin sini berarti apa ini? Hadza baitun, ini rumah. Kemudian ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya na'am hadza baitun, ya ini rumah. Kemudian gambar kedua, ma hadza, apa ini? Hadza qamisun, ini kemeja. Kemudian ahadza sarirun, nah ini lihat gambar ketiga, apakah ini ranjang atau kasur? La hadza kursiyun, bukan, ini kursi. Kemudian ahadza miftahun, nah ini gambar keempat, lihat apakah ini kunci? La
hadza qalamun, bukan ini pena. Ma hadza, apa ini? Nah ini gambar kelima apa nih? Gambar bintang berarti ya. Hadza najmun, ini bintang. Nah kayak gitu ya. Penggunaan ma tadi udah disebutkan, dijelaskan bahwasannya ma di sini penggunaannya untuk istifham atau kata tanya yang isim yang tidak berakal ya. Karena semua di sini gambarnya dia tidak berakal seperti rumah, kemeja, kursi dan lain-lain. Kemudian di sini ada a. Tadi mama artinya apa? Kalau a di sini artinya apakah ya. Nah, kalau a di sini apakah, dia butuh jawaban antara iya dan tidak. Contohnya di sini na'am. Misalnya hadza baitun, iya ini rumah. Misalnya kalau tidak, di sini la hadza kursiyun, bukan atau tidak ini kursi. Nah, kayak gitu ya perbedaan antara a dan ma ya. Nah, kemudian kita masuk ke latihan di sini ya. Ke tamrinul awal. Nah, ini ada pertanyaan, kemudian kita lihat jawabannya kepada gambar. Nah, contohnya di sini, ma hadza, apa ini? Nah, ini jawab kita. Misalnya hadza miftahun, ini kunci. Kemudian ma hadza, nah ini juga sama jawab. Hadza kitabun, ini buku. Kemudian ma hadza, apa ini? Nah ini gambar pulpen. Jawabannya kita pakai bahasa Arab ya. Hadza qalamun. Kemudian ma hadza, nah ini gambar pintu. Hadza babun. Kemudian di bawahnya ma hadza, apa ini? Hadza baitun, rumah ya, ini rumah. Kemudian terakhir ma hadza, apa ini? Jawabannya hadza kursiyun, kursiyun ya, kursiyun. Nah ini kursi kayak gitu ya. Jadi ma hadza tinggal dibalikin lagi jawabannya hadza apa dan lain-lain. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya, latihan yang kedua. Nah ini latihan yang kedua ini kita tamrinusani, ini kita jawab tentang istifham tadi ya. Ada gambar masjid, kemudian pulpen dan lain-lain. Nah ini contohnya, ahadza baitun, apakah ini rumah? Nah kalau yang A tadi ingat ya, harus jawabannya antara iya dan tidak. Karena di sini gambarnya masjid, berarti jawabannya la ya. La hadza masjidun, kayak gitu ya. Kemudian hadza miftahun, nah ini apakah ini kunci? Kita lihat gambarnya, oh ternyata bukan di sini ya. Jawabannya sama, la, bukan. Hadza qalamun. Kemudian di sini juga ada yang berikutnya, hadza qamisun. Nah ini kemeja ya, benar. Apakah ini kemeja? Nah jawabannya iya, misalnya na'am. Terus disempurnakan lagi jadi hadza qamisun, hadza qamisun ya. Kemudian hadza najmun, ini apakah ini bintang? Karena di sini jawab bintang, berarti jawabannya iya, na'am. Hadza najmun ya. Nah kayak gitu. Kemudian kita lanjut ke latihan yang berikutnya, yang ketiga. Di sini sama juga, tamrin asalis yang ketiga. Nah ini petunjuknya disuruh iqra waktu, menjadi baca, kemudian tulislah. Nah, jadi ini jadi ada latihan baca, kemudian latihan juga nulis ya. Contohnya di sini tadi. Jadi polanya gampang ya, tinggal ngikuti apa yang telah dipelajari sebelumnya ya. Contohnya ini, hadza maktabun, ini meja. Kemudian hadza masjidun, ini masjid. Nah ini latihan tulisnya juga ya.
Kemudian di sini hadza qalamun, ini pena. Kemudian hadza sarirun, ini kasur atau ranjang. Ma hadza, apa ini? Terus jawabannya hadza kursiyun, ini kursi. Ahadza baitun, apakah ini rumah? Jawabannya la hadza masjidun, bukan, ini masjid. Ma hadza, apa ini? Hadza miftahun. Nah, kayak gitu ya. Nanti kalau ada bukunya bisa ditulis dengan harokatnya di sini. Kemudian lanjut ke yang berikutnya. Nah, ini tentang man hadza ya. Man artinya siapa, hadza ini, jadi siapa ini. Nah, ini ya. Nah, ini penggunaan man ini untuk, tadi kan yang ma untuk yang isim tidak berakal, sedangkan man untuk yang berakal. Nah, kayak gitu ya. Makanya dia nanti penggunaannya nggak bisa, misalnya yang tidak berakal penggunanya pakai man ya. Contohnya di sini ada beberapa kosakata ya baru ya di sini. Man hadza, siapa ini? Nah, ini gambar dokter ya. Jadi jawabannya hadza tabibun, ini dokter. Jadi nggak bisa pakai ma hadza, apa ini, nggak bisa ya, karena ini berakal ya dokter ya. Kemudian sampingnya man hadza, siapa ini? Nah, ini anak kecil ya. Hadza waladun, ini anak kecil laki-laki. Kemudian man hadza, siapa ini? Hadza talibun, ini pelajar. Nah, ini pelajar ya. Talibun pelajar atau murid. Kemudian ahadza waladun, apakah ini anak kecil laki-laki? Kemudian la hadza rajulun, bukan, ini laki-laki dewasa ya. Dewasa. Nah, ini tulis. Nah, kayak gitu ya. Itu penggunaan yang man. Nah, sekarang di sini ada latihan penggunaan kalimat atau kata tanya ma dan man ya di sini. Nah, di sini ada contohnya. Ma hadza, apa ini? Hadza masjidun, ini masjid. Kemudian yang, nah ini yang berakalnya. Man hadza, siapa ini? Hadza tajirun. Nah, ini tajirun artinya pedagang ya. Pedagang, bukan orang kaya ya, jadi pedagang. Kemudian ada gambar hadza kalbun. Nah, ini anjing ya, kalbun anjing. Kemudian ahadza kalbun, apakah ini anjing? Nah, ini lihat gambar apa? Kucing ternyata. Nah, kucing bahasa Arabnya kitun ya. Kitun kucing, bukan, ini kucing. Hadza himarun, ini keledai. Himar keledai ya. Kemudian ahadza himarun, apakah ini keledai? La hadza hisonun, bukan, ini kuda ya. Nah, kayak gitu. Wa ma hadza, dan apa ini? Hadza jamalun. Nah, ini unta. Jamalun unta ya. Kalau jamilun artinya indah atau ganteng dan lain-lain. Makanya penggunaannya misalnya anta jamalun atau jamilun ya. Penggunaannya berbeda arti, berarti beda juga nanti itunya ya, penulisannya. Kemudian di sini ada berikutnya ma hadza, apa ini? Nah, ini ayam jago ya. Hadza dikun. Nah, ayam dikun, ayam jago. Jago atau jantan ya. Kemudian man hadza, nah ini penggunaannya man ya, berarti dia berakal. Hadza mudarisun, ini guru. Kemudian hadza qamisun, apakah ini kemeja? Nah, ini sapu tangan ya. La hadza mindilun. Mindilun artinya sapu tangan. Nah, kayak gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke latihannya di sini. Iqra waktub. Nah, ini baca dan tulis. Nah, ini yang pertama. Ma hadza qalamun. Apa ini? Ini pena. Kemudian yang kedua, hadza kalbun. Ini anjing. Ketiga, man hadza, siapa ini? Hadza
tabibun, ini dokter. Yang keempat, hadza jamalun, ini unta. Kelima, ahadza kalbun, apakah ini anjing? La, hadza qittun, bukan, ini kucing. Kemudian yang keenam, ahadza dikun, apakah ini ayam jantan atau ayam jago? Naam, iya. Kemudian ketujuh, ahadza hisanun, apakah ini kuda? La, hadza himarun, bukan, ini keledai. Hadza mindilun, ini sapu tangan. Kemudian ahadza waladun? Naam, apakah ini anak kecil laki-laki? Iya. Kemudiannya 10, man hadza, siapa ini? Hadza rajulun, ini laki-laki dewasa. Nah, kayak gitu. Nah, mungkin cukup sekian untuk pembahasan ad-darsul awal pelajaran pertama di kitab Durusul Lughah Al-Arabiyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah nanti kita lanjut ke pelajaran yang kedua bismillah ta'ala. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.